Oke, selamat sore semuanya. Suara saya masuk ya? Oke, thank you atas konfirmasinya. Kita mulai ya.
Oke, selamat siang. Sorry, ada telepon masuk. Kalau online ya begitu itu. Bentar. Kelihatannya kalau mulainya 2:30 gini nggak mungkin jam 3. Jadi ya 1 jam sampai 3:30 ya. Sekali lagi. Oke. Kita logika sambil saya persiapkan sambil itu. Kita logika matematika. Bahannya udah ada di Lentera Cloud ya sebetulnya. Saya enggak tahu kalian menyadari apa enggak, tapi sudah ada sebetulnya. Jadi bisa dipelajari sebetulnya. Nah, aljabar boolean ini agak unik karena mungkin yang apa ya, barang barunya gitu ya, yang mungkin di SMA nggak ada gitu. Jadi tidak serta-merta langsung bisa convert. Kelihatannya beda dengan yang diajari Pak Matthew yang misalnya sifatnya adalah benar dan salah, jika dan apa kalimat deklaratif, terus mungkin program linier, itu rasanya kan sifatnya ya SMA udah ada gitu mungkin. Tapi kalau yang logik ini boolean ini lain. Oke, kita doa dulu ya. Jadi kalau saya juga izin record. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa sore hari ini kami boleh berkumpul walaupun secara daring. Tuhan sertai Tuhan waktu yang ada, kami akan belajar bersama untuk matrikulasi, untuk logika matematika, secara khusus untuk boolean algebra. Tuhan tolong waktu yang ada kami boleh belajar, kami boleh mengusahakan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kesehatan di hari-hari yang mungkin pergantian cuaca seperti ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kemuliaan hanya bagi nama saja, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan juga berdoa. Amin. Oke, jadi kita mulai untuk materi. Ini aljabar boolean. Oke, saya share screen. Bisa share screen, oke. Apakah terlihat? Terlihat ya? Halo? Terlihat. Yuk. Jadi saya langsung mulai aja. Jadi kalau isinya sih ini. Jadi apa itu aljabar boolean? Kemudian ekspresi daripada aljabar boolean. Terus hukum-hukum yang berlaku. Jadi aksioma-aksioma ya, aturan-aturan lah. Kemudian function daripada boolean. Function itu kita mengenal sebagai misalnya y sama dengan something, fx sama dengan something. Nah ini juga sama, tapi dinyatakan dalam bentuk boolean. Terus bentuk kanon. Bentuk kanon itu semacam bentuk resmi atau bentuk baku gitu ya istilahnya. Kemudian rangkaian logika. Kemudian bagaimana menyederhanakan fungsi boolean. Jadi fungsi itu bisa disederhanakan supaya dia itu apa ya, lebih mudah diproses gitu ya dan lebih efisien dalam program dengan satu metode yang kita sebut sebagai peta Carnot. Nah, untuk pengantar sendiri sebetulnya kenapa kok namanya Boolean ya karena ditemukan oleh seorang yang bernama Boole. Jadi George Boole di tahun 1894 ya. Dia punya buku hukum pikiran ya, hukum law of thought ya. Jadi menjabarkan hukum logika ya. Nah, ini menjadi dasar untuk membentuk struktur matematik yang kita kenal sekarang sebagai aljabar Boolean. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya untuk rangkaian yang sifatnya digital ya, saklar, kemudian perangkat digital mestinya seperti jam digital gitu ya, yang ada petunjuk angka, kemudian IC ya, yang merupakan komponen daripada listrik gitu ya di komputer ataupun perangkat elektronik lain. Jadi sebetulnya ya kode-kode di apa namanya elektronik itu banyak pakai ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi
penunjuk angka di kalkulator atau di jam misalnya kan seperti ini. Jadi angka 1 sampai 0. Kemudian IC ini diperbesar ya sedemikian rupa. Ya aslinya barangnya kan kecil kita tahu ya, mungkin seperti chip atau kartu kecil gitu ya. Nah, ini ternyata memerlukan keilmuan ini gitu. Nah, misal ya, jadi kalau kita ada punya satu himpunan ya, kita katakanlah sebagai B besar. B besar itu singkatan dari boolean ya, B besar. Terus kita punya 2 operator biner. Nah, boolean itu sebetulnya identik dengan biner. Biner itu apa? Sebetulnya kita sudah belajar di Pak Meti udah ngajarin sebetulnya biner itu adalah true dan false itu sebetulnya. Benar dan salah ya. BS atau TF. TF itu true false, BS itu benar salah. Nah, itu kan termasuk biner. Artinya kan kita tidak pernah mengatakan, oh 50% benar, 50% salah, atau 90% benar, 10% salah, atau sepertiga true, 2/3 false. Ruang abu-abu itu tidak diizinkan di dalam problem ini gitu. Jadi kalau boolean itu memang seperti antara 0 dan 1 gitu. Jika iya ya tidak, tidak ada namanya itu setengah iya setengah tidak. Keraguan-raguan itu tidak ada dalam mesin. Jadi memang makanya kenapa kalau kadang-kadang kalau orang itu kurang fleksibel, kita katakan orang itu sudah seperti mesin gitu, karena bagi dia hanya ada hitam dan putih, tidak ada abu-abu. Nah, itu kita kenal sebagai biner. Nah, kalau di sini biner kita adalah operator plus dan operator titik ya. Dan juga ada sebuah operator uner yang kita sebut sebagai petik. Kalian mengenalnya di kalimat deklaratif adalah negasi. Jadi lawan ya, semacam di opposite ya. Petik uner itu adalah negasinya. Nah, kalau misal angka 0 dan angka 1 adalah 2 elemen yang berbeda dari B, maka tupel baris datanya adalah B plus titik petik 01 akan disebut aljabar boolean ya. Untuk setiap ABC kecil yang merupakan elemen dari B besar, kalau memenuhi 4 aksioma berikut ya. Aksioma itu apa namanya ketetapan ya. Ini mungkin tidak perlu dihafal ya, karena pada akhirnya kalian kan bisa open lah, open materi ini ya. Jadi boleh print nanti. Ada identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Komplement itu sebetulnya ya uner ini, negasi ya. Komplement itu negasi. Kalau identitas itu apa? Misal contoh, A ditambah 0, ya tetap A dong. Ya. A ditambah 0, tetap A, betul. A dikali 1, tetap A. Ya. Gitu. A ditambah B sama dengan B ditambah A dikali B sama dengan B dikali A. Ya ini hukum matematika biasa ya, 4 kali 2 ya sama dengan 2 kali 4. 4 ditambah 2 ya sama dengan 2 dikali 4. Dibolak-balik tidak ada masalah ya. Namun, kalau yang kiri, distributif, ini mungkin kita bisa nangkep ya, A dikalikan dalam kurung B ditambah C, itu menjadi A kali B tambah AC. Ini kalian bisa memahami. Tapi kalau yang merah, ini mungkin agak bingung ini. A ditambah BC kok bisa jadi A plus B dikalikan A plus C. Nah, agak beda. Jadi, distributif itu istilahnya nambah kurung, terus plusnya ini jadi pengali di dalamnya. Jadi yang merah ini mungkin agak anomali. Maksudnya bukan perkalian biasa di dalam matematik gitu ya. Jadi jangan diartikan seperti itu. Ya, terus untuk komplement sendiri kebalikan. Jadi misal kalau A petik yang dimana adalah negasi A, negasi kan simbolnya seperti apa? Gelombang air itu ya. Nah, kalau A ditambah A aksen adalah 1. Kalau A dikali A aksen adalah 0. Jadi itu hukum komplement ya. 1 ditambah 0 kan 1. 1 dikali 0 kan 0 gitu. Kira-kira seperti itu. Lanjut dulu. Nah, untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, maka harus ada elemen himpunan B, terus aturan operasi 2 biner dan 1 uner, yang dan harus memenuhi 4 aksioma, di mana tadi kita sudah di atas sebetulnya, ini merangkumkan aja. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang lebih, masuk ke aljabar preposisi ya. Ini mungkin sudah mulai masuk ke persoalan yang, ini jembatan antara si boolean algebra dengan yang kalian pelajari di sebelumnya. Kalian mengenal T dan F kan, true dan false. Lalu mengenal simbol apa ini, V dan simbol pangkat itu apa? Atau, kemudian dan ya, atau adalah yang simbolnya V, kemudian yang simbolnya ini adalah dan gitu. And or kan gitu ya. Dan uner adalah negasi yang saya maksud tadi. Jadi memang simbolnya petik, tapi mungkin kalian mengenalnya sebagai negasi. Jadi kalau B or N negasi false true,
Nah, itu bisa disebut aljabar boolean, ya. Nah, ini lebih jelas sekarang. Sekarang aljabar boolean 2 nilai. Karena populer kegunaannya di berbagai aplikasi. Ya, contoh ya, 0 dan 1. Nah, ini tadi sudah saya katakan tidak ada ruang abu-abu. Dia diskrit, tidak ada nilai 0,1, 0,9, 0,5, tidak ada. Ya betul-betul 0 saja dan 1 saja. Hanya ada 2 itu. Tidak ada nilai di tengah-tengah ya. 0 kalau kita asumsikan sebagai salah alias false, kemudian 1 adalah true, yaitu benar. Maka kalau saya punya operator plus dan operator titik, lalu operator petik, di mana plus itu adalah atau, lalu titik itu adalah dan, n, lalu petik itu adalah negasi. Nah, ini saya sudah tulis ya. Jadi kalau A titik B adalah A dan B, A plus B adalah A atau B, A petik adalah negasi A. Maka akan berlaku tabel kebenaran berikut. Yang dimana ini sebetulnya ya sama dengan yang diajari Pak Meti udah. Jadi misal kalau saya punya A dan B, ya salah dan salah, kesimpulannya salah. Salah dan benar, kesimpulan salah, benar dan salah tetap salah, keduanya benar, baru menjadi benar. Karena sifatnya adalah dan. Dan itu berarti kan apa? Rewel atau sulit. Artinya kan dua kondisi harus tercapai, baru kesimpulannya itu tercapai. Jadi keduanya benar, baru betul-betul benar. Begitu ada satu saja cacat, maka kita katakan ini tidak benar. Kan gitu. Tapi kalau atau itu syarat yang lebih ringan, yang lebih maksudnya katakanlah lebih easy going lah. Karena dia kebalikannya. Dia baru betul-betul salah kalau keduanya salah. Tapi begitu ada satu yang benar, walaupun lainnya salah, kita tetap nganggep ada benar gitu. Jadi contoh, keduanya salah, baru kesimpulannya salah. Tapi kalau salah atau benar, tetap benar. Benar atau salah, tetap benar. Benar atau benar, ya tetap benar. Kalau negasi adalah lawannya. Jadi kalau lawan daripada the opposite, jadi lawan katanya salah adalah benar, lawan katanya benar adalah salah. Negasi ya dengan mudah kita tahu ya. Negasinya beberapa adalah semua. Negasinya semua adalah beberapa. Negasinya baik adalah jahat kan kira-kira gitu. Negasinya rajin ya males gitu kan. Negasi itu kan sesuatu yang sifatnya lawan kata ya. Dan harus memenuhi keempat aksioma yang sebelumnya. Nah ini contoh ya, misal kalau bisa ditulis seperti ini, jadi A plus B, A atau B, A dan B, A dan dalam kurung negasi B, dan seterusnya ya. Ini mungkin saya tulis ya. Perlu enggak saya tulis? Ya boleh lah. Jadi ini kalau saya tulis ya bisa juga, misalnya kita mengenal sebagai A dan dalam kurung negasi B atau negasi C. Ya, kira-kira gitu ya. Ini kalau diekivalenkan dengan apa yang kamu pelajari di Pak Med. Nah ini hukum boolean berkembang ya. Tadi aksioma kan 4 ya. Ini tadi kan aksioma. Identitas itu aksioma, komplement itu aksioma, distributif tadi aksioma. Satu lagi apa ya tadi ya? Komutatif. Ada 4 aksioma awal ditambah 7 hukum baru. Yang aksioma nggak saya ulang karena sama persis saya fokus ke yang baru. Idempoten itu kita cek ya. Jadi A ditambah A tetap A. A dikali A tetap A. Kita kalau matematika biasa kan A ditambah A harusnya 2A. A dikali A ya A kuadrat. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi ini bukan matematika biasa. Ini kan sebetulnya adalah A atau A. A atau A ya pasti A. Kalau A dan A ya pasti A. Gitu. Jadi benar atau benar ya benar. Salah atau salah ya salah. Benar atau benar. Benar dan benar benar. Salah dan benar. Salah dan salah ya salah gitu toh. Jadi tempoten. Kalau dominansi ini kan atau. Salah itu dan, sorry. Dan. Salah. Dan ini yang atau. Jadi kalau A atau benar, true, ini false. Begitu ada salah satu yang false, maka langsung false kesimpulannya pada persoalan dan. Pada persoalan atau ada satu saja yang benar, dia pasti benar. A ini mau apapun tidak peduli. Jadi yang pengaruh adalah yang belakang ini.
Kalau involusi ini kayak negasi yang dinegasi lagi. Jadi kamu bayangin kamu punya negasi, dinegasi A. Ya berarti kan balik jadi A biasa. Sesuatu yang negasi, saya negasi ulang, kena apa itu namanya? Kayak kena netral gitu ya, balik ke semula. Negasi yang dinegasi yang menjadi tidak ada. Mirip kayak kalau di matematika ya negatif A ya sama dengan plus A kan gitu. Nah, sekarang penyerapan A ditambah AB, A ditambah A kali B sama dengan A. A dikali dalam kurung A ditambah B adalah A. Ya, oke. Sekali lagi tidak perlu dihafal, bisa dilihat aja. Asosiatif ini pindah kurung. Jadi kalau kurung yang semula ada di B dan C, pindah ke A dan B. Jadi kurung ini pindah ke sini, kurung ini pindah ke sini. Nah, ini juga sama. Perpindahan kurung. Ini ke sini, ini ke sini. Saya tulis sebagai pindah kurung ya, pindah parenthesis bahasa Inggrisnya itu. Parenthesisnya yang digeser. Distributif sama De Morgan itu kita mengenal negasi daripada ini, negasi. Jadi negasi daripada A atau B itu sama dengan ya negasi A dan negasi B. Dan sebaliknya juga demikian ya. Negasi dalam kurung A dan B itu adalah negasi A atau negasi B. Kalau hukum 01 saya rasa ini kayak komplement sebetulnya ya. Komplement daripada 0 ya 1, komplement dari 1 ya 0 gitu. Lawannya true ya false, lawannya false ya true. Jadi nganu ya. Nah, ini pembuktian. Misal buktikan dong kalau A plus A aksen B itu A plus B. Dan buktikan juga A dalam kurung A aksen plus B adalah AB. Nah, buktikan dulu yang pertama, yang ini. Caranya pelan-pelan, pakai penyerapan. Penyerapan tadi kan nge-expand. A itu sama dengan A plus AB. Jadi ini dirubah jadi ini. Terus asosiatif, parentesisnya ganti. Parentesis ini ke sini, parentesis ini ke sini. Terus distributif, sederhanakan parentesis belakang. Ini dikeluarin ini loh. Ini jadi ini kan. Yang ini kan tetap. Terus A ditambah A aksen, hukum komplement. Satu. Satu dikali B ya B kan gitu. Ya ini kalau dalam persoalan IC cukup rumit memang. Ya. Yang kedua, ini kita expand parenthesis. Ya ini dikalikan. Makanya jadi ini. Terus ini kalau dikalikan, ya hukum komplement, ya nol. Ya sesuatu ditambah nol ya habis. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin. By the way ini saya itu ya lupa pindahkan ke keep. Mungkin saya tulis di sini ya. Ini coretan-coretan saya ini. Saya bisa print screen enggak bisa ini sekarang. Ya, enggak bisa ya. Sekarang saya nggak bisa. Oh, bisa print screen bisa. Saya pikir nggak bisa print screen, kalau bisa kan lumayan. Jadi ini catatan. Terus apa lagi tadi? Oh, ini nggak usah lah ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjut dulu ke Boolean function ya. Pesertanya berapa ya? Penasaran. Oh, 46. Oke, thank you sudah bergabung. Oke, kan kita 70 something ya. Ya enggak apa-apa. Oke. Nanti ada pertemuan kedua ya. Jadi kita 2 pertemuan. Saya anggarkan sih pertemuan berikutnya Jumat depan. Jumat depan itu saya lupa jam berapa. Kalau nggak salah saya anggarkan siang deh, jam 1:30 juga harus sih. Karena paginya ada yang lip 1 kan kayaknya. Sama mungkin ada yang UAS kan. Jadi saya anggarkan siang. Jumat depan ya. Biar nggak kepikiran sidang-sidangnya. Fungsi boolean. Nah, contoh kalau di fungsi boolean, nah ini sekarang mulai pakai x, y, z sekarang ya. Jadi misal fungsi x ya x doang. Kalau fungsi x, y kita bisa nyatakan x aksen y, x, y aksen, dan seterusnya. Kalau 3 variabel ya x, y, z.
Nah, setiap variabel itu maksudnya X, Y, Z ini, itu disebut kalau di persoalan ini kita sebut sebagai literal ya, literal. Jadi contoh misalnya ada X, Y, Z aksen, itu 3 literal, 3 variabel atau namanya sekarang 3 literal. Yaitu adalah X, Y, dan Z aksen. Ya. Jika diketahui X adalah 1, Y 1, Z 0, ya masukkan. 1 dikali 1 dikali 0 aksen. 0 aksen adalah 1. 1 dikali 1 ya 1. Gitu. Ya. 1 kali 1 kali 1 ya 1. Kan gitu. Ya. Jadi istilahnya kalau ini 110 ya hasil fungsinya bernilai benar kan gitu. Jadi benar dan benar dan benar kan gitu ya. Jadi ini hasilnya itu kan berarti ini apa, ini kan true, true false kan. True dan negasi false kan gitu. Ya berarti kan true dan true dan true. Benar dan benar dan benar ya, jawabannya benar Mas. Nah, sekarang canonic form ya, canon form. Dinyatakan dalam dua bentuk, SOP atau POS ya. SOP dan POS. Which is sum product atau product sum. Apa itu? Sum kita mengenal kalau misalnya kita senang pakai Excel atau statistik, sum adalah penjumlahan. Produk kita mungkin mengenal cross product sama dot product kalau di fisika vektor itu ya. Produk adalah perkalian. Bukan produk barang seperti misalnya susu atau kalengan atau mebel, bukan ya. Itu kan ya kita sebut sebagai produk kan. Bukan. Jadi produk di sini adalah perkalian ya pada persoalan vektor misalnya. Jadi sum of product kalau diterjemahkan ini Indonesia kita sebut sebagai penjumlahan dari suatu perkalian. Sebaliknya kalau product of sum adalah perkalian dari suatu penjumlahan, kan kira-kira gitu. Nah, contohnya kalau SOP yang disebut sebagai sum of product yang adalah penjumlahan perkalian, itu contohnya adalah yang ini. Jadi misalnya X aksen Y aksen Z, X Y aksen Z aksen, X Y Z. Nah, kenapa kok ini kita sebut sebagai SOP? Karena ini kan perkalian. Jadi maksudnya kan gini, X dikali Y dikali Z, kan gitu ya. Ini kan suatu perkalian namanya. Yang ini juga suatu perkalian. Ini adalah suatu perkalian. Nah, perkalian-perkalian ini kita jumlah kan gitu. Nah, ini namanya SOP. Sebaliknya kalau POS itu kebalikannya. Dia adalah perkalian dari hasil jumlah. Jadi ini kan penjumlahan. Jadi X ditambah Y tambah Z. Ini kan penjumlahan. Sesuatu yang sifatnya penjumlahan. Ini juga penjumlahan. Ini juga penjumlahan. 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 Tapi penjumlahan-penjumlahan ini dikalikan kan gitu. Nah, ini kita sebut sebagai POS. Dan tahukah bahwa fungsi F ini dan fungsi G ini ternyata adalah sama? Nah, kok bisa sama? Ya, nanti ada bukti di belakang. Ini sama. Jadi makna daripada ini yang pendek ini dan makna daripada yang bawah yang panjang ini podo. Nilai fungsinya sama persis. Sekarang kita ke min term master, min max, min max. Bukan minimum dan maksimum, tapi hanya sekedar istilah sebetulnya. Apa itu maksudnya? Kalau min term itu adalah expression boolean ya, boolean expression yang dimana mengandung literal lengkap, kata kuncinya adalah literal lengkap dalam bentuk hasil kali. Kalau max term sama-sama literal lengkap, tapi dalam bentuk hasil jumlah. Ya, bedanya itu. Contoh, kalau ini tadi SOP betul, ini kan SOP tadi. Salah. SOP. Kalau yang ini kita sebut sebagai POS. Jadi SOP dulu ya, kan penjumlahan dari hasil kali. Nah, ternyata min term itu adalah apa? Literal dalam ekspresi boolean dalam bentuk literal hasil kali. Berarti ini kita punya 3 min term, yaitu adalah yang masing-masing ini. Ini adalah min term, ini adalah min term, min ya saya tulis min. Ini juga min term. Sebaliknya kalau untuk POS itu max term. Jadi ini adalah max term, ini adalah max term, ini max term, max term, max term. 5 max term.
ternyata 3 min-term ini dengan 5 max-term ini maknanya sama. Ya, gitu. Oke. Oke, jadi ini ada contoh 4 adalah pengembangan contoh 3. Nah, sekarang saya lanjut. Misal ada fungsi boolean x, y, z. Ya, terus contoh ya. Apakah x aksen y itu disebut min-term? Ternyata bukan min-term. Kenapa bukan min-term? Karena literal nggak lengkap. Apa yang nggak lengkap? Saya tulis ya, z tidak dipakai. Gitu ya. Jadi dia tidak bisa disebut min-term karena ya z mana kok nggak kamu pakai gitu. Ya. Dia ekspresi boolean, tapi dia bukan min-term. Ini juga sama. Y aksen, Z aksen, bukan min-term. Kenapa? Karena X tidak dipakai. Jadi itu ya, kan tidak ada X-nya. Jadi dia bukan min-term. Tapi kalau yang 3 ini, nah, entah X, Y aksen, Z, apa X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah ini min-term. Kenapa? Karena lengkap 3 literal. Literalnya lengkap 3 buah. Ya. Gitu. Sebaliknya max-term juga sama. Yang atas bukan max-term. Kenapa? Karena Y nggak dipakai. Ya. Karena tidak ada Y gitu aja saya tulis ya, tidak ada literal Y, jadi nggak boleh dong, jadi dia nggak bisa diklaim sebagai sebuah max term. Nah kalau ini boleh bisa, kenapa? Karena ya max term dan lengkap 3 literal. Kalau yang bawah termasuk bukan max term ternyata, walaupun semua literal dipakai, lihat ya, X, Y, dan Z itu dipakai semua, tapi bentuknya nggak standar, jadi dia tetap bukan max term. Kenapa nggak standar? Gara-gara ini kan. Karena kan ada perkalian di dalam penjumlahan, tidak boleh toh? Tidak boleh. Karena max term kan penjumlahan. Ya. Tiba-tiba ada perkalian di sini, dia tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nah, ternyata ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan min term atau perkalian max term itu bentuk kanonik. Ya, bentuk kanonik itu ya sebetulnya ya POS dan SOP itu sebetulnya. Ya. Nah, sekali lagi, jadi contoh misalnya, SOP adalah bentuk kanonik yang merupakan penjumlahan min term atau penjumlahan hasil kali tadi. Lalu product of sum POS adalah perkalian max term, yaitu perkalian dari penjumlahan. Ya, jadi ini cuma istilah sih Mas Ian. Nah, contoh cara membentuk min term dan max term. Nah, ini lumayan penting, min term dan max term. Untuk min term 0 sama dengan komplement, 1 sama dengan biasa. Atau tanpa komplement ya, kita sebut sebagai 1 tanpa komplement. Max term kebalikannya ya, max term itu kebalikannya min term. 0 itu malah yang biasa. 1 itu malah yang petik atau yang komplement ya. Jadi kebalikan, pokoknya kebalikan ya. Jadi kebalikan dari segala macam ya. Kebalikan dari komplement dan tanpa komplement, kebalikan dari perkalian ataupun penjumlahan. Nah ini sekarang kalau pakai simbol. Jadi min term kita kasih simbol M kecil. Min term itu M kecil. Sedangkan max term itu M besar. Bedanya apa? Bedanya ya simbolnya ini. Jadi min term itu tadi perkalian ya. Kalau max term penjumlahan. Nah, bisa dilihat X ditambah Y, X ditambah Y aksen, X aksen tambah Y, X aksen tambah Y aksen. Tadi kalau masih ingat pada max term, ya pada max term, 0 adalah biasa, 1 adalah komplement. Makanya kenapa waktu 0 dan 0, dia polos dan polos. Waktu 01, Y-nya ada komplementnya atau ada negasinya. Waktu 11, dia petik-petik semua. Dan simbolnya adalah M0, M1, M2, M3, M besar ya. Sebaliknya kalau pada min term, tadi kita kalau ingat di sebelumnya, yang ini, 0 itu yang kita kasih petik, kan gitu ya, sorry. 0 itu dikasih komplement, tapi 1 itu yang biasa. Itulah kenapa ketika 0 dan 0, dia justru mengandung petik.
Tapi waktu 1 dan 1 dia justru polos bersih. Namun ini adalah perkalian. Sedangkan kalau di sini penjumlahan dan simbolnya adalah M kecil ya. Oke, ini kalau 2 variabel. Kalau 3 variabel, nah, 3 variabel itu X, Y, Z. Kalau 2 variabel nanti X, Y ya. Nah, kalau X, Y, Z ya lebih panjang kan 000, 001, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Sekali lagi ya, penyebutan saya barusan itu tidak betul. Karena kita tidak boleh bilang ini 111. Kita harus bilang itu ya seperti mesin. 111, bukan 111. Sama dengan yang ini, 001, bukan 1. Tidak boleh. Atau ini 011, kita tidak boleh bilang 11 tidak boleh. Karena sistem mesin tidak akan mengenal 11. Dia mengenal 01 kali lalu satunya 2 kali, bukan 11 ya. Sama dengan 111. Itu adalah satu yang sebanyak 3 kali dan dijejer, bukan 111 ya. Jadi hati-hati ya. Tapi tadi saya jelasinnya kan cepat ngomongnya 111. Dan persoalannya ini kalau ini ya berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Makanya ini kenapa ada 8. Waktu 2 variabel ya 2 pangkat 2. Makanya 4. Kalau 4 variabel nanti 16. Kalau 5 variabel 32 karena 2 pangkat 5 dan seterusnya. Nah, ini sama ya. Ini pengulangan aja. Kita tinggal. Jadi kalau 000 petik 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 111 polos 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 dikali. Terus M0 sampai M7. Kalau max term kan berarti plus 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 simbolnya M besar tapi kebalik ya kan. Kalau 0 dia justru polos. Waktu 1 dia justru petik-petik-petik atau komplement-komplement ya itu aja. Jadi ini sebetulnya ya tinggal ngembangin dari sini. Nah, jika ada sebuah tabel kebenaran, sebetulnya kita bisa bentuk bentuk kanonik dengan cara ada 2. 1, bisa ngambil min term dari setiap fungsi yang nilainya 1. Jadi min term itu nilainya 1. Atau ngambil max term yang nilainya 0. Apa sih intinya? Ini mau ngambil yang benar tuh sebetulnya. Ya, mau ngambil yang nilainya 1. Jadi kalau min term ambil yang nilai 1, kalau max term ambil yang nilainya 0. Kayak contoh misal ya. Tabel gantaran berikut. Ya, ini kan ini 3 variabel, berarti kan 2 pangkat 3, 8 tadi. Ini kan template ya, 000 sampai 111 tadi. Ya, mestinya saya nggak boleh ngomong gitu ya, tapi biar cepat aja. Nah, ini kan 01, 01, 01 dan seterusnya. Nah, fungsi boolean kalau dengan SOP kita ambil yang nilainya 1. Jadi ini dan ini. Makanya keluar 001 yaitu dari sini. Keluar 100 yaitu dari sini. Dan keluar 111 yaitu dari sini. Dan ya kita tinggal masukkan bentuk kanoniknya. 0 kan adalah petik, 1 adalah biasa. Sehingga keluarnya ya X aksen Y aksen Z, X Y aksen Z aksen, dan X Y Z. Ya. Lalu di plus. Jika menggunakan lambang min term, nah kita mungkin ingat tadi ini M0, M1, ini M4, ini M7. Nah, ya ini tinggal di-convert kan. Nah, ini jadi M1, ini jadi M4, jadi M7. Disimbolkan lagi, simbolnya adalah sigma. Sigma tahu ya, sigma di matematik gitu. Tuh, ya, sigma 147. Ternyata kalau mau disimpulkan dalam POS, bisa juga. Ini. Udah jam 3 ya, kurang setengah jam, oke. Kalau POS kebalikannya tadi apa? Ngambil yang angkanya 0 kan. Jadi ambil aja yang 0. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mengenal ini sebagai M0, M2, M3, M5, M6. Itulah kenapa hasilnya 02356 di bawah ini. Jadi, nah ini cara belajarnya saya balik ya. Tadi belajarnya dari depan, lalu kita simpulkan di bawah. Sekarang saya coba bypass ke bawah dulu. Jadi kenapa ini kok M02356? Ya karena kita ngambil angka yang hasilnya 0 kalau untuk max term kan ini. Jadi teorinya tadi kan
Kita ambil yang angkanya 0 untuk POS. Ternyata itu di simbol 0, 2, 3, 5, 6. Ya berarti kan M0, M2, M3, M5, M6. Nah, simbolnya pakai V besar. Ya, ini atau ya V besar ya dia. Atau mungkin bukan V, ini omega rasanya. Ya. Yang di mana V02356 ini maknanya adalah sama persis dengan sigma 147 tadi. Sama persis. Nah, ini juga sama ya. Jadi ini 000 dari sini, 010 dari sini, 011 dari sini, 101 dari sini, 110 dari sini ya. Lalu kita convert kan, kalau pada persoalan POS 0 itu biasa. 1 itu yang petik. Makanya kenapa kalau 0 triple zero keluarnya kan polos. Waktu 110 atau 110 keluarnya petik-petik biasa. Nah, gitu ya. Jadi ini sebetulnya ya masalah ketelitian sampai pembiasaan aja. Saya bisa lancar, agak hafal karena ya sudah ngajar logika matematika berapa kali? Kelima BE ini. Wis kelima. Ya makanya rada hafal ya. Awalnya yo, kayak ini aturan macam apa gitu ya, ya itulah. Ya, perlu pembiasaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya lanjutkan. Belum ya? Oke. Nah, ini sekarang pembuktian secara rumus. Jadi kita mau buktikan sekarang bahwa ini persoalan yang lain lagi sudah. Kita mau buktikan tadi kalau kalian ingat tadi kan kalau di contoh sebelumnya kan misalnya sigma 147 tadi saya bilang akan sama dengan ini 02356. Nah, sekarang kalau di soal ini konversi antar bentuk kanonik, dia mau membuktikan bahwa sigma 14567 yang dari minterm, ini kan dari minterm, itu akan sama dengan V yang adalah angka yang nggak tercover di situ, berarti 023. Yang dimana ini adalah max term. Kan gitu. Akan dibuktikan dengan cara pakai hukum De Morgan dan pakai fungsi komplement dari F. Jadi pelan-pelan ya. Kalau kita, ini kan F. F aksen berarti apa? Fungsi negasinya. Berarti angka yang tidak mengandung 14567, yaitu sisanya 023 ya. Dan ini dalam bentuk minterm kan masihannya. Nah, untuk merubah itu menjadi max term atau POS, jadi pakai De Morgan. Jadi De Morgan ini kita bisa peroleh, ini kan awalnya SOP, kita convert jadi POS, jadi konversi. Konversi SOP jadi POS pakai De Morgan dan pakai fungsi komplement. Fungsi komplementnya yang saya De Morgan kan kira-kira gitu ya. Fungsi komplement yang dinegasikan lagi ternyata itu menghasilkan ya ini negasi ini apa? Plusnya jadi kali, plusnya jadi kali. Jadi saya tulis ya ini plus jadi titik, biasa jadi komplement. Ya awalnya biasa atau jadi komplement kan. Nah, sekarang kita kembali ke prinsip 023. Kalau kita mungkin ingat tadi, kan misalnya kita punya 000 ini XYZ ya. Lalu 001, 10, 11, dan sebetulnya seterusnya ya. Tapi kita mengenal ini adalah M0, M1, M2, M3. Karena ini adalah 023, 0 itu adalah, karena ini minterm ya, kalau minterm 0 adalah petik, jadi petik, lalu kalau 2 adalah 10, berarti petik polos petik, lalu M3 adalah petik polos-polos, tapi itu dinegasikan lagi. Hati-hati, agak ribet memang. Menjadi
Nah, kebalikannya toh, komplement jadi biasa, kali jadi tambah, kali jadi tambah, petik hilang semua, yang ini sama ya, jadi tambah, petik jadi polos, polos jadi petik, dan seterusnya. Nah ini kan max term. Nah, lihat ini, moro-moro jadi max term di bawah kan habis melakukan De Morgan. Awalnya lo min term, jadi max term. Nah max term kan simbolnya V besar. Nah kan makanya sama. Jadi maksudnya adalah negasi daripada min term adalah max term. Oke. Oh sudah mau rangkaian logika. Oke, good. Mungkin hari ini kita terakhir sampai rangkaian logika rasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin saya kasih bocoran dikit. OAS ya, kalau aljabar boolean ini kan OAS logmat. OAS logmat itu selama ini ya ada 10 soal dan 15 soal. 15 nomor dan 10 nomor. 10 nomor adalah bagian daripada, if I'm not mistaken, ini kalau nggak salah bagian yang ini nggak sih? Induksimat. Kemudian apa lagi ya? Saya lupa di sini ada apa ini. Deret kalau nggak salah ya. Deret. If I'm not mistaken di sini ada deret. Deret pun ada dua kan. Aritmatik sama geometri ya. Arit sama geomeme ya. Nah, yang 15 nomor ini punya boolean algebra. Jadi ya saya boleh bilang ya boolean ini lumayan besar karena 60%-nya UAS kira-kira gitu. Oke, 15 nomor. Nah, saya boleh bilang ya, dari yang kita sudah pelajari, mungkin saya sudah bisa ngeluarin 5 soal. Kok bisa? Soalnya itu nanti bisa ada 4. Mungkin ya dugaan saya ya. 2 teori, berarti ini hilang. 1 itu konversi kanonik ini 1, ya, konversi kanon. Kedua adalah ini mungkin tabel kebenaran gitu aja lah ya. Baca tabel kebenaran biasa. Terus mungkin masalah minterm max term deh. Jadi masalah minterm max term itu nanti ada 1 persoalan. Mungkin saya cuma tanya, ini yang minterm mana? Ini yang max term mana? Terus kayak apa namanya? Mana yang POS? Nah, sebenarnya minterm kan terkait sama SOP POS itu. Mana yang POS, mana yang SOP, paling gitu sih. Nggak terlalu sulit harusnya. Nanti mungkin yang minggu depan yang nanti saya kasih contoh yang lebih real. Tapi kira-kira ini saya bocorin dikit. Ini sudah 5 soal. Untuk persoalan 01 petik kali tambah minterm max term ya. Nah, sekarang izinkan saya ke logic gate. Atau kita sebut sebagai logic circuit ya, rangkaian logika. Sebetulnya sama saja. Cuma kalau rangkaian logika ini kan apa namanya? Dia pakai apa namanya? Dia pakai gambar, pakai simbol-simbol dengan penggambaran. Jadi kalau yang tadi kan kita pakainya apa? Sesuatu yang sifatnya matematik kan, variabel, literal, sorry, X, Y, Z, tambah, kali, petik, negasi, dalam kurung gitu kan kira-kira. Nah kalau rangkaian logika dia pakai gambar, ya semacam pakai simbol lah, ya kayak orang kalau gambar di peta itu ya ada simbol-simbol legenda. Nah sebenarnya bisa dirangkaikan dalam bentuk logic gate. Jadi kan gini, kita mengenalkan kita punya dan, kita punya atau, kita punya negasi, ya. Atau kalau dalam bahasa booleannya ini adalah titik, ini adalah tambah, ini adalah petik kan gitu. Ya, ini maknanya sama ya, dan atau negasi yang dari Pak Matthew, ini kan dari boolean algebranya, titik plus dan petik. Nah, itu kita sebut sebagai basic logic gate. Ini logic gate ini, basic logic gate. Bahasa Inggrisnya logic gate. Gerbang kan gate ya. Nah, gate apa? AND gate, OR gate, dan NOT gate. Nah, mungkin kalau bahasa Inggris agak bingung. Kalau bahasa Inggris lebih enak. Bahasa Indonesia, sorry. Gerbang dan, gerbang atau, gerbang negasi ya.
atau gerbang NOT lah ya, gerbang NOT masih oke. Jadi gerbang N, gerbang OR, gerbang NOT. Simbolnya adalah seperti ini. Gerbang N adalah simbolnya itu, gerbang OR gini, gerbang NOT gini. Saya mulai dari gerbang NOT dulu. NOT itu kan negasi tadi. Sesuatu yang semula polos keluar dari gerbang NOT menjadi negasi X kan gitu ya. Jadi awalnya X masuk ke gerbang NOT, keluarnya jadi negasi X. Sebaliknya kalau dia negasi X masuk ke gerbang NOT, keluarnya ya jadi X kan gitu. Ya. Dia inverter, ya pembalik istilahnya, atau ya seperti orang menjadikan kayak masuk sini berubah sifat kira-kira gitu. Komplement, gerbang komplement juga boleh kalau kalian mau ngomong. Kalau OR itu berarti kan ada ataunya dan bisa juga kita sebut sebagai ada plusnya, sorry penjumlahan. Jadi X dan Y misalnya, awalnya kan 2, ternyata keluar-keluar jadi 1, menjadi bersatu dalam simbol plus atau simbol atau. Sedangkan kalau dan, berarti kan dia simbol dan atau perkalian, nah sehingga dia muncul awalnya tunggal disatukan dalam perkalian yang kita kenal sebagai simbol dan. Dan kalau kita lihat gambarnya ya, kalau gerbang NOT itu bentuknya segitiga kayak gini, dan ada ini apa lingkarannya kecil. Kalau OR, kalau saya bilangnya sih agak kayak bentuk kayak spaceship kayak atau kayak pesawat atau kayak roket lah, agak-agak ya bentuknya itu kayak menyerupai suatu kendaraan terbang lah ya, kira-kira gitu. Kalau gerbang dan simbolnya mungkin kita kenal sebagai kayak colokan steker saklar itu, cop-copannya listrik kepala colokan gitu ya. Kira-kira loh modelnya loh. Ini kan kayak steker yang masuk ke saklar celop. Nah, ini kayak kabel narik itu. Kalau mau gampang gampang. Atau bisa juga kita sebut sebagai ini setengah kapsul. Jadi kalau misal kita tahu kalau kita punya kapsul kan kira-kira bentuknya kan gini kalau kapsul. Nah, ini kalau tak bagi 2 terus ini tak keluarin, tak kasih kabel terus tak kasih colokan lah jadi gerbang dan misalnya. Kalau OR itu kayak spaceship, jadi modelnya agak kayak layangan atau kayak pesawat terbang gitu lah ini. Kalau gerbang NOT, ya paling gampang ya segitiga aja terus dikasih punter selesai. Ini NOT, ini OR, ini N. Oke, ini mengenal bentuknya. Nah, sekarang fungsinya. Nah, ini contoh. Misalnya kalau saya punya bentuk kayak gini, jadinya apa? Nah, tadi masih ingat enggak? Kalau ini kan kita sebut sebagai knot. Gerbang knot ya, bentuk segitiga. Yang bentuknya kayak spaceship ini apa tadi? OR. Yang bentuknya kayak colokan steker atau colokan kepala cop listrik, ya N. Dan itu identik dengan ini atau perkalian, identik dengan ini atau perkalian, yang ini identik dengan negasi atau petik, yang ini identik dengan atau plus. Jadi cara kerjanya gitu. Sehingga kalau ada X dan Y, lewat gerbang dan ya menjadi X kali Y. Nah ini X dinegasi menjadi X aksen dulu ya. Baru X aksen ini saya kalikan dengan Y, makanya jadi ini. Lalu ini disatukan dalam gerbang atau. Ya, ini menjadi gerbang atau ini. Ya, atau kan plus. Nah, jadi XY ditambah X aksen Y. Ya, itu asalnya ya. Nah, ini saya tulis caranya. Buat 2 buah gerbang N. Pasang 2 input XY. Pada input X gerbang N kedua kasih gerbang NOT supaya jadi X aksen komplement. 2 gerbang N satukan dalam gerbang OR. Cara pertama. Cara kedua, kayak gini. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau cara yang pertama, XY-nya ada 2 kali. Jadi XY, XY. Tapi kalau cara kedua, XY-nya cuma ditulis 1 kali. Jadi saya tulis ya. Hanya 1 kali XY. Ya, kalau tadi kan ada 2 XY. Namun, yang berbeda adalah satu jalur ini dipakai untuk 2 kali. Jadi kalau tadi ini X ini hanya ke 1 gerbang, Y ini hanya ke 1 gerbang, XY ini masing-masing ke 1 gerbang. Tapi kalau XY yang tadi ini tinggal tunggal, dia dipakai untuk 2 gerbang. Jadi masuk ke gerbang atas sama gerbang bawah. Ya, tapi ini maknanya sama.
Artinya adalah X saya ini, saya kawinkan dengan Y, jadi XY, karena ini gerbang N. Kemudian X saya ini yang ditarik ke inverter ini jadi X aksen, tapi dikawinkan sama Y ini, ya menjadi X aksen Y, kemudian dikawinkan ke gerbang OR, kan gitu. Ya, jadi sama lah. Nah ini memasang dengan cara memasang satu jalur horizontal. Cara yang kedua adalah, cara yang ketiga, memasang jalur vertikal. Sorry, kok hapus. Masang jalur vertikal. Pointer. Pen. Nah, tetap satu XY, tapi garisnya vertikal. Kalau yang cara kedua tadi kan jalurnya horizontal. Kalau yang ini XY tapi jalurnya vertikal. Seret, seret. Tapi sama, setiap jalur akan digunakan untuk dua gerbang. Jadi X dimasukkan gerbang atas, masuk gerbang bawah, Y juga atas dan bawah. Tapi intinya sama, bahwa ini akan menjadi gerbang N akan disatukan. Lalu ini akan dinegasikan di NOT, akan menjadi X aksen. Kemudian akan disatukan dalam DAN, lalu akan menjadi ini. Lalu akan disatukan ke dalam gerbang OR, lalu akan jadi ini. Sama. Jadi cara ke satu, kedua, ketiga menurut saya sama persis ya. Ya bukan menurut saya lah, ya memang sama persis gitu. Mana yang paling mudah dibayangkan atau digunakan? Ya mungkin kalau saya pribadi paling gampang dibayangkan saya cara pertama. Tapi efisien yang mana? Ya mungkin cara kedua dan ketiga. Karena pendefinisian inputnya hanya satu, tapi dia garisnya gerbangnya pakai ya tergantung sih. Oke. Nah ini gerbang turunan. Tadi gerbang dasar, ini gerbang turunan. NaN NOR, source NOR. Apa itu? NaN itu not N. Not N. NOR itu not OR. XOR sama XNOR. Ini kopo ini. Beta plus dalamnya itu ya. Ada ininya loh. X not ya. X not OR. XOR. Artinya apa? Jadi kalau saya punya gerbang NOR ini ini masuk gerbang NOR. Ya betul, gerbang NOR ya. Karena ada ini loh. Ada titik ini menjadi NOT kan dia. Ya, kalau gerbang NOR itu apa? Not OR. Jadi ya sekaligus dia itu di OR, tapi juga dinegasi, kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya punya input, itu di OR dulu, tapi sekaligus akan di NOT di belakang. Kalau kita menggunakan Guntur Morgan, ekuivalen dengan NOR dan NaN di atas. Jadi gerbang N itu ekuivalen dengan gerbang NOR. Berarti gerbang OR sama dengan gerbang NaN. OR akan sama dengan NaN. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk logic gate biasanya keluar 2-3 soal. 2-3. Terdiri dari ya satu teori ya paling ya simple lah gambar-gambarnya lah, maksudnya teori gerbangnya sendiri, terus mungkin kayak bisa definisi, bisa juga problem, bisa juga apa deteksi yang berbeda gitu aja mungkin, atau yang salah dan yang benar. Yang kedua ya mungkin apa output dan mungkin malah input gitu, atau mungkin deteksi jenis gerbang juga bisa. Ya, atau input. Ya misal contoh kalau saya punya kayak gini gimana? Misal nah, sini misal nah, ini kan, tapi ini ada notnya gitu. Terus misalnya saya bukan pakai XY, tapi saya pakai AB gitu. Nah, terus saya tanya, ini hasil akhirnya apa? Nah, ya kalian jawab gitu loh. Ya ini, ya, contohnya kayak gitulah. Dan seterusnya ya.
Oke, 38 menit. Mungkin saya akan jelaskan sampai yang 3 variabel aja atau 4 variabel, habis itu kita selesai. Ini materi terakhir. Kalau saya boleh bilang materi terakhir ini 5 soal lebih. Jadi peta Carnot ini, ya yang kita sebut sebagai peta Carnot ini mungkin 5 soal. Lebih dari 5 soal. Jadi akan banyak di sini ya, penyederhanaan fungsi memang. Tujuannya apa sih? Ya, supaya cari fungsi boolean lain, ekuivalen, tapi jumlah literalnya lebih sedikit. Gitu ya, literal lebih sedikit. Contoh ini, nah ini literal lebih sedikit. Supaya lebih sederhana, kalau lebih sederhana, rangkaian logiknya lebih sederhana. Jumlah gerbang logiknya lebih sedikit. Ya. Intinya kayak kalau kita ngomong di dalam misalnya membuat laporan apa, file size atau memorinya bisa lebih kecil. Sehingga apa, ketika dibuka atau diproses oleh komputernya orang lain atau mesinnya yang lain atau di run istilahnya, dia bisa lebih cepat gitu, lebih ringan soalnya ya. Dan kita tahu bahwa program yang ringan itu juga penting ya. Bagus, iya, tapi bukanya butuh 30 menit. Nah, kita kan gak ganti ya, gak ganti itu apa, gak sombut, gak sabaran. Nah, dari 3 metode sebetulnya ya. Satu adalah metode aljabar menggunakan hukum aljabar boolean yang ada 11 di awal tadi. Terus pakai metode tabulasi, Quine-McCluskey. Dan ada satu lagi metode peta Carnot atau kita sebut sebagai metode grafis ya. Atau tabel ya. Nah, yang diajari hanya ini, yang ini kita nggak ajari. Kenapa? Karena, ini grafis tabel kan ini. Kenapa kok coba peta Carnot? Karena satu, menurut saya paling mudah dipelajari. Kedua, juga karena paling mudah dipelajari, otomatis kita belajar dari yang paling mudah dong pasti ya. Maksudnya yang paling cepat lah untuk memberikan kelengkapan kompetensi kira-kira gitu. Dan juga K-map ini itu karena mudah dipelajari, berarti juga mudah untuk dikerjakan atau dibuat gitu ya. Pada skala at least untuk awal. Tapi kalau untuk yang berat mungkin yang ini, yang aljabar ini nanti lebih kepake sebetulnya ya. Tapi kalau untuk kalian saya ajari aljabar ya panjang, gak karu-karuan, gak jadi mat malahan. Ya, jadi enak pakai peta Carnot aja, logiknya lebih main. Ya, lebih logik. Nah, kita lihat apa itu. Nah, namanya Carnot. Ditemukan sama orang yang namanya Carnot, Maurice Carnot, tahun 53. Beda 99 tahun dari George Boole. George Boole 1854. Ini dia 1953. Jadi hampir 100 tahun kemudian baru keluar metode grafis ya. Intinya apa sih peta? Peta itu apa? Diagram. Kayak koordinat gitulah ya. Terdiri dari kotak bujur sangkar atau square, saling bersisian tuh jejer. Yang perlu dicatat di sini adalah bahwa setiap kotak di dalam Carnot map itu ternyata adalah minterm. Bukan maxterm ya. Jadi kalau maxterm buang jauh-jauh ya. Kita mengenal minterm. Minterm itu apa? Ya berarti contohnya adalah ini, contohnya adalah ini, kemudian contohnya adalah ini. Sesuatu yang dikalikan. Betul ya? Kita mengenal sebagai minterm atau M kecil. Nah, peta Carnot sendiri apa namanya? Setiap kotak pada peta Carnot itu bertetangga. Kalau minterm-mintermnya yang merepresentasikan cuma boleh beda 1 literal. Hanya beda 1 literal, ini penting. Nah, ini ukurannya ya, ini kayak tadi kita tahu tadi kalau 2 ukuran kotak M4 karena 2 kuadrat, kalau 4 ukurannya 16 karena 2 pangkat 4, kalau variabelnya adalah N, misalnya 10 gitu ya, ya berarti 2 pangkat 10 kotak alias 1024 kan gitu. Tentunya kalian kan enggak mungkin saya kasih persoalan yang sifatnya 1000 kotak. Ya matanya gak kuat, ya saya pun mereka saya enggak kuat. Mentok-mentok 5 variabel. Jadi kalau memang mau nguji itu ya mentok 5 variabel. Kenapa kok 5 variabel? Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32 kotak ya. Memang sulit 32 kotak, tapi masih bisa diusahakan lah. 4 pasti bisa, 8 pasti bisa, 16 pasti bisa, 32 mungkin sudah mulai kesulitan, tapi mungkin ini saya limit sampai di sini. Jadi
64, saya pikir sudah janganlah. Ini sudah apa ya, melebihi batas lah ya. Apalagi untuk sifatnya matrikulasi, jadi saya skip. Mungkin kalau ini bukan matrikulasi ya mungkin saya bikin sampai 64. Nah, ini contoh sekarang kalau dua variabel seperti ini. Kalau dua variabel kita mengenal dia adalah X, Y. Nah, kita mengenal baris dan kolom kan, kayak matriks ya. Kalau kita tahu matriks kan 2 kali 2 ya kira-kira kan gini. Ya. Nah, ini. Baris itu yang mana? Baris itu yang ini. Ini kan kita sebut sebagai baris 1, ini B2, ini kolom 1. Mirip kayak Excel dah ya. Row itu ke bawah. Kolom itu ke samping. Jadi column, row. Nah, kita isi M0, M1, M2, M3. Kok bisa gitu? Kan kalau kita kenal tabel kebenarannya kan 00, 01, 10, 11. Ya, ini kan M0, M1, M2, M3. Nah, penyajiannya bisa gini, atau kita bisa sajikan seperti ini. Ini berarti apa? 00, 01, 10, 11. Berhubung ini minterm, betul ya, Peta Karno tadi kan minta minterm. Minterm kita ingat bahwa 0 itu komplement, 1 itu polos. Makanya kenapa polos-polos dan, petik-petik, lalu yang 1-1 justru yang polos. Atau bisa juga, kalau kalian nggak mau keluarin 01-nya, langsung ini masukkan ke aksennya ini sebetulnya. Sebetulnya jadi X aksen sama dengan 1, ini Y0, ini Y1. Hasilnya kan sama ya. Nah, pertanyaannya, mana yang paling enak untuk dipakai? Ya sebetulnya terserah. Tapi kalau saya akan prefer penyajian 2. Jadi ke depannya kita akan belajar penyajian 2 ya. Jadi 01-nya akan saya keluarkan, lalu X-nya saya keluarkan. Oke, sejam setengah 3 ya. Oke, setengah 3. Oke. Ini bro, saya sudahi di 3 variabel aja. Oke, ini terakhir ya. Oke, 4 variabel minggu depan aja. Jadi saya stop di 3 variabel. Variabel kita mengenal X, Y, Z. X, Y, Z kita mengenal 2 pangkat 3, yaitu 8. 8 itu kita tahu bisa 4 kali 2, bisa 2 kali 4. Di sini kita pilih 2 itu baris, 4 itu kolom. Jadi ini kita sebut sebagai K1, K2, K3, K4. Ini B1, ini B2. Lah, barisnya cuma diisi literal pertama. Kolomnya diisi literal kedua dan ketiga, YZ. Terus ingat, kolom dan baris bertetangga hanya cuma boleh beda 1 literal. Jadi gini, ini kan nanti cabangnya kan 0 atau 1. Kalau ini cabangnya kan bisa 00, 01, 11, 10 kan gitu ya. Maksudnya Y-nya yang Y0, Z0, Y0, Z1, Y1, Z1, Y1, Z0 kan gitu. Kalau yang X, saya tulis ya, tidak ada perubahan, ya sama persis. Sama persis dengan 2 variabel. Yang beda kan yang kolomnya. Kolomnya tadi kan tunggal-tunggal, jadinya sekarang nggak tunggal. Jadinya apa? Jadinya ada 2 literal. Nah ini 00, 01, 11, 10. Pertanyaannya, loh, kenapa kok ngisinya tuh enggak gini? 00, 01, 10, 11. Kenapa kok gitu? Kan biasanya kita ngurutkan kan dari kecil ke besar. 11 kan lebih besar dari 10. 10 kan lebih besar dari 1. Sekali lagi ya, ini saya salah sebetulnya istilahnya. Karena nggak boleh ngomong 11 sama 10. Tapi oke, supaya kalian bisa paham gitu. Ini nggak boleh, dilarang keras. Kenapa? Karena ini namanya beda 2 literal. Loh, kok bisa beda 2 literal? Iya, soalnya Y-nya 0 jadi 1. Z-nya 1 jadi 0. Artinya kolom yang bertetangga ini tidak bisa kita sebut bertetangga karena dia beda 2 literal. Jadi kalau dia namanya bersebelahan atau bertetangga atau neighborhood ya, dia itu harus punya syarat
cuma boleh beda 1 literal. Jadi kalau dia beda 2 literal kayak gini, nggak boleh. Ini tidak diizinkan dalam peta Carnot. Maka itu kenapa yang diizinkan adalah 1-1 dulu. Kalau ini boleh. Kenapa? Karena Y 0 jadi 1. Jadi namanya beda literal ya. Tapi set 1 tetap 1 kan gitu. Berarti apa? Sama. Artinya apa? Pada persoalan ini bertetangga. Jadi kolom 2 bertetangga dengan kolom 3 karena hanya Y-nya yang berubah, sedangkan setnya tetap. Lalu 1 dan 2 bertetangga, kenapa? Karena X-nya tetap, Y-nya tetap, tapi Z-nya yang berubah. Sebaliknya, 3 dan 4 juga bertetangga. Kenapa? Karena Y-nya tetap, Z-nya yang berubah. Kan gitu ya. Jadi satunya Y tetap, Z-nya 1 jadi 0. Kan gitu. Yang ini Y-nya tetap 0, Z-nya yang 0 jadi 1. Jadi itu boleh. Jadi artinya geserkan, merubah literal itu harus one by one. Tidak boleh langsung berubah 2. Gitu. Tidak boleh. Oke. Sekali lagi gini, harusnya memang dihafal. Namun kan ujiannya nanti open book kan. Jadi kalau nggak hafal pun nggak masalah, tinggal nyalin sebetulnya. Jadi aman. Ya. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa cukup, sudah 3:30. Nah ini slide-nya udah slide berapa? Bentar. Skip. Slide-nya udah slide 33. Lah slide saya sampai 60. Nah, saya pikir yang sisanya ini 1 jam kan. Berikutnya kan enggak 1 jam, berikutnya kan 1,5 jam. Nanti di minggu depan ya. Oke. Jadi saya rasa cukup sampai sini. Nanti saya akan nge-review dikit, tapi fokusnya minggu depan ya memang peta Carnot. Jadi ini kalau nanti kalian buka, ada peta Carnot 4 variabel, terus kemudian contoh soal sih. Contoh soal. Cara ngerjainnya ya. Oke. Oke, itu saja dari saya. Saya rasa cukup. Nanti ini ada rekaman ya. Ada rekaman, nanti saya kasih, tapi mungkin sekalian aja ya. Jadi mungkin Senin depan tanggal 16-nya itu. Kan ujiannya 19. Nah mungkin saya kasihkannya Senin 16-nya. Atau kalau enggak ya Sabtu minggunya lah ya. Terus apa namanya, catatan, rasanya kan saya tadi nyatain di BPT kan. Nah kalau dari rekaman tuh pasti kelihatan lah ya. Saya enggak perlu. Ya mungkin saya akan pindahkan ke OneNote, mungkin saya akan tetap bagikan ya boleh, tapi mungkin sebetulnya lihat rekaman aja oke. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Dari saya sih cukup. Thank you udah 1 jam ini ngikuti. Semoga bisa memahami ya, semoga. Kalau enggak ya enggak apa-apa, minggu depan nanti kita mantepin lagi. Okay, is there any more question? If not, I think we are finished. We can conclude our class today. Let's close with prayer ya. Mari kita berdoa untuk menutup hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar kira-kira 1 jam lebih tentang Boolean algebra. Mungkin sangat cepat, beberapa teori mungkin juga di skip. Namun kiranya kami tetap boleh mempelajari. Sebentar kami akan berpisah Tuhan, mungkin akan lanjut aktivitas. Tuhan sertai Tuhan, supaya bisa berjalan dengan baik. Kiranya Jumat depan mungkin kami akan bertemu lagi untuk belajar lagi sampai tuntas. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan dan juga berikan kami kesehatan Tuhan di hari-hari ini. Yang mungkin peralihan di hujan dan kemarau. Sekali lagi terima kasih. Doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, itu saja dari saya. Maaf kalau ada lebih kurangnya. Sampai ketemu di Jumat depan ya. Oke, thank you. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, Pak Willy, tanya dong. Ya. Ini laporan magang ya, Pak. Ini satu pertanyaan toh. Lembar pengesahan itu perlu tanda tangan ketua penguji sama Kaprodi nggak, Pak? Sik. Ya.
Kenapa tadi sorry? Ini Pak, saya mau tolong tanya mengenai lembar pengesahannya laporan magang. Itu perlu tanda tangan Kaprodi sama ketua penguji nggak? 3 orang. Yaitu adalah orang lapangan, pembimbing eksternal, kemudian dosen pembimbing sama dosen penguji. Kaprodi tidak usah. Koordinator tidak usah. Oh, berarti cuma pembimbing eksternal, internal, sama ketua penguji berarti ya? Iya, jadi pembimbing eksternal. Ini ngomong eksternal dulu. Jadi kalau eksternal itu dia tanda tangannya 2 kali, yaitu di pengesahan. Tapi mungkin nanti ya, pengesahan kan sih nanti toh Pak. Mungkin Januari nggak sih? Iya, Mas, itu yang nilai sama kan? satunya nilai. Ya nilai ya sama sih Januari. Jadi ya sebetulnya nombor di belakang. Oh, ya, tapi yang buat laporan magang ini nanti yang dikumpul tanggal 9 dulu. Itu berarti cuma 3 kan berarti? Yang perlu space tanda tangannya di lembar pengesahannya. Iya. Tapi tak buat maju sidang aja perlu keluar nggak ya? Saya nggak tahu kalau buat terakhir ya karena nanti ini membuktikan bahwa laporan ini sampai ke tangannya mereka gitu aja. Tapi kalau buat maju diuji, kalau gini loh orang lapangan itu kadang repot ya. Maksudnya saya menyadari bahwa kalau harus ada tantangannya mereka, padahal mereka misalnya lagi nggak di tempat, misalnya keliling pulau tahu apa, nah mosok kita mau nge-cut gitu kan kasihan. Jadi yang mungkin yang wajib dosen pembimbing sih. Saya udah dapet sih Pak kalau yang eksternal. Oh malah ya bagus, malah lebih bagus. Tapi mungkin minimal pembimbing dalam aja. Ya. Oh, berarti ya ini ya berarti kan emang saya udah 2. Kalau penguji ya Pak, tetap atau enggak? Atau Pak perlu? Penguji ya perlu. Penguji maksudnya slotnya kamu kasih, tapi untuk yang sekarang belum Iya, ada iya. nggak apa-apa. Oh, berarti nggak perlu kaprodi ya Pak? Kayak skripsi itu. Nggak usah. Oke. Lagian lo judulmu sih bisa berubah. Oh, tidak salah. Ya. Oke Pak. Makasih Pak. Kuliah Alden. Wes ya, cukup. Cukup Pak, makasih. Pak, mau nanya Pak. Apa? Pak, kalau hari Senin itu berarti kumpulnya online atau offline ya Pak Ditunggu laporannya? aja. Form-formnya belum saya siapkan. Kemungkinan gini ya, nanti Senin pagi saya baru siapkan linknya nggak apa-apa. Kemungkinan jamnya bisa sampai agak sore, agak malam nggak apa-apa. Pokoknya Senin kan. Oh, berarti nggak usah offline di kampus ya Pak? Nanti ada list dosen yang memerlukan hard copy. Nanti saya pasti harus ngerekapkan buat kalian. Maksudnya gini, ada dosen-dosen yang perlu hard copy, ada yang nggak perlu. Nah nanti mirip kayak TA sih. TA itu kalau kalian sadar kan ada dosen yang nggak perlu hard copy, tapi ada yang perlu kan. Ya itu aja sih. Nanti. Tapi yang wajib Senin soft copy-nya dulu. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Pak Willy. Ya. Itu berarti Senin itu harus minta tanda tangan 3 orang itu tak Pak? Atau enggak? Pembimbing tok, Ruben tok. Pak Ruben tok. Itu tapi kan soft copy aja kan Pak? Iya. Tapi kita ngumpulin 2 kali berarti. Satu di Lip itu, satu di Google apa? Docs. Google apa itu? Di Lip itu apa di Lip Pak maksudnya Pak? Nggak ngerti saya. Soalnya gini toh, Pak. Di Lip itu kan dimintai ada 3 file yang dikumpul di laporan itu Pak. Ada dari SimLip ta, SimLip. Heeh. Nanti SimLip nanti repot itu SimLip. Tapi itu itu berarti nanti ayah. Nanti sekalian nanti di Januari waktu kamu wis mari sidang revisi 14 baru kamu langsung upload 3 nih. RKP, LK sama LA ya, laporan akhir, laporan kemajuan sama refleksi kepemimpinan toh. Itu nanti Iya. SimLip itu urusan belakangnya Pak. Tapi lembar kepemimpinannya upload dulu gak apa-apa toh Pak? Apa? Pokoknya sing refleksi diri tak upload dulu kan gak apa-apa toh berarti. Ya terserah pembimbingnya sih. Terserah pembimbing Anda. Ya Pak. Iya kalau gitu Pak, mau nanya Pak. Yang Januari itu apa Pak? Apanya apa?
Yang katanya Pak Willy nanti Januari itu apa, Pak? Loh, pengumpulan akhir kan? Oh, berarti laporan ini ada 2 kali ya, Pak ya? Nanti Loh ya akhirnya ada di revisi Januari. kan, kayak TA tau kan pasti ada revisi kan? Tapi yang 16 sampai 19 itu ada sidang magang dulu ya, Pak ya? Loh iya kan di sidang, pasti ada revisi kan? Kan gitu. Oh, berarti kayak sempronya magang gitu ya, Pak ya? Nggak ada sempro magang, ya kayak TA, sempro TA. Ya, Pak. Ya Makasih, gitulah Pak. pokoknya ya. Pokoknya gitulah, kumpulnya Januari ya, sidang dulu nanti ada pertanyaan. Oke, wis itu aja lah intinya. Oke, makasih, Pak. Ya kan nambah enak toh, disuruh Januari betulin lah, enggak ya Desember langsung kumpul no ya. Siap enggak? Ya hancur nilainya gitu loh. Nangis nanti. Mau enggak kayak gitu? Ya saya bisa gitu loh. Kan jelas. Gitu kan? Gitu loh. Ada semua kok di kalender saya ya bisa dilihat. Oke. Oke, cukup ya. Oke, Pak Willy, mau tanya sebentar, Pak. apa mana? Untuk jadwal sidang per mahasiswa itu belum keluar ya? Tunggu aja tanggal 13. Terus itu nggak bakal nabrak sama was-wasnya kita kan? Enggak, aku sudah mempertimbangkan. Oke, makasih, Pak. Lah nabrak nanti ngelapor bisa dirubah gampang itu. Harusnya saya sudah metani kok kayak golongan Eko TK4L apa wis tak hindari semua itu. Oke, Oke, ya. Pak. Makasih. Oke, cukup ya. Thank you. Nanti bisa tanya terpisah ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya.